satu hal yang gue garis bawahin yang gue nggak suka dari Yildiz ini adalah dia tuh nggak pakai agen resmi. Dalam artian agennya, kalau lihat di Transfermarkt lah tuh kelihatan, agennya tuh relatif gitu. Relatif Agennya tuh tuh gimana maksudnya? keluarga, kayak keluarga. Mama Veronica-nya Rabiot gitu. Iya. Jadi kayak Dybala juga ya, kayak Omi Dybala, ya. iya kayak Dybala juga. Omi. Pokoknya kayak Dybala, kayak Mama Rabiot gitu. Orang-orang yang agennya keluarga ini menurut gue Pada sampein karena sebenarnya Spalletti ini perlahan-lahan udah bisa memperbaiki kondisi Juve, at least dari belakang ke tengah. Kalau gue bilangnya the chef's cooking lah. Dia udah mulai bisa memasak nih gimana komposisi di belakang dan di tengah beserta pelapis-pelapisnya. Jadi identifikasi problem Juve yang paling urgent itu ya memang buat di striker. Terlebih lagi ya itu tadi mulai bulan Februari kita bakal mainin berapa? 7 atau 8 pertandingan di bulan Februari ya? Halo teman-teman Suara Juventini, kita akan berakhir winter mercato kita di akhir Januari atau di awal Februari, dan kita kedatangan siapa? Belum ada. Belum ada yang here we go. Tapi kalau belum ada here we go, tapi ada teman kita satu juga nih yang akhirnya here we go juga siaran lagi di Suara Juventini. Dengan siapa yang pakai sweater warna biru nih yang here we go lagi nih di Suara Juventini, dengan siapa? Halo teman-teman Suara Juventini, balik lagi sama gue Andar Sofyan. Oke, ya mudah-mudahan fansnya Andar yang nanya-nanyain nonton nih. Ini ada lagi orangnya. Oke, nah bukan hanya Andar doang yang ada di sini, ada siapa lagi? Satu lagi. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman Suara Juventini. Balik lagi dengan gue Ali. Kita ngomongin winter mercato. Yoi, kita ngomongin final winter mercato dan gua Jeki yang akan membawakan ini sampai selesai. Jadi teman-teman, hari ini kita mau ngomongin winter mercato kita udah sejauh mana sih? Ya nggak jauh, nggak mana-mana, emang nggak ada siapa-siapa. Ya, jadi kita ngomongin winter mercato, kenapa bisa jadi seperti ini? Belum ada yang datang satupun. Ini sebuah masalah atau bukan sih? Ada yang datang atau tidak ada yang datang? Nah, kita mau ngobrol ini sama Andar sama Ali. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin seperti Ali atau Andar yang ikut mau bercerita di sini, beropini bebas apapun itu, yuk join membership ya. Karena Andar pun juga di sini juga bagian dari membership juga gitu. Ali pun juga sama, tapi Ali sudah jadi first team kita nih. Nah, terus selain membership itu ada QR kita. QR-nya kalian pindai aja, nanti bisa untuk mensupport ya perjalanan Suara Juventini biar bisa terus nih sampai kapan? Sampai perang dunia. Perang dunia mulu infonya di luar sana. Ya pokoknya sampai kapanpun lah Suara Juventini ini akan terus stay, apalagi kalau teman-teman mendukungnya. Oke? Yuk kita langsung aja ya winter mercato. Udah siap nih bahannya nih, Andar sama Ali nih winter mercato. Siap, banyak ini. Bahan apaan? Kagak ada yang beligo. Banyak yang deketin. Orang kagak ada yang beligo. Banyak gosipnya. Gosip doang bahannya. Oke, jadi kita udah di fase akhir winter mercato ya. Jadi udah tersisa tinggal ya kita stake ini udah di akhir bulan, tinggal tanggal 1 di sana atau tanggal 2. Ini udah hitungan hari. Ini sebenarnya udah mission impossible nih kalau misalkan ada yang datang ya di akhir-akhir ini ya. Fokus utama Juventus kalau gua lihat situasinya masih striker aja nih. Bahkan isunya udah mulai aneh-aneh. Setelah Mateta nggak dapet, Enesri nggak dapet, Kolomeni dicegat sama Spurs, ada John Duran, ada Zirkzee juga ada ya. Ya malah ada Beto dari Everton. Wah macem-macem deh. Tapi itu isunya nggak sevalid kayak Mateta yang udah nego, nggak sevalid Enesri yang udah sampai Otolini samperin, atau Kolomani. Jadi itu masih inilah masih apa? Masih ringan lah, masih belum berat lah. Yang menarik sih sebenarnya Juventus nih secara historis sebenarnya winter mercato selalu menghadirkan pemain ya. Di 2025 saja kita menghadirkan pemain yang benar-benar punya impact tuh di winter mercato. Misalkan kayak RKM. Kolomani itu di winter mercato tahun kemarin langsung ada impactnya 10 gol. Veiga pun juga ada langsung tim inti dia waktu itu. Kelly memang waktu itu banyak banyak suara sumbang ya waktu Kelly datang ya. Tapi ternyata di musim depannya atau musim ini malah jadi pemain inti. Artinya winter mercato itu bukan sekedar tambelan ya, tapi banyak kalau untuk bicara musim kemarin momentum banget
ngedatengin winter mercato nih. Di musim sebelumnya lagi memang agak kurang ya, kayak kayak siapa, Thiago Jallo, kayak si Alcaraz yang agak Ya, kurang. Tapi kalau tahun 2025 atau musim 2024-2025 winter mercato-nya itu sangat berefek atau berdampak. Nah, pertanyaannya, kenapa di winter mercato ini kok kesulitan ya? Kesulitan. Itu pertama, kenapa kesulitan mendatangkan pemain? Apa POV lu masing-masing? Terus yang kedua, apakah ini memang masalahnya di biaya nih? Tapi kalau memang masalahnya biaya, ya ngincernya yang sesuai biaya kan harus gitu ya. Terus apakah juga Komoli dan Otolini ini searchingnya terlalu apa ya, terlalu kaku ya. Dia searching pemain bagus tapi pemain inti. Kalau gue lihat ada Mingueza pemain inti Celta Vigo, Mateta pemain inti Crystal Palace ya kan, NST juga pemain inti. Ya namanya pemain inti kan entah dari sisi pemain atau dari sisi klubnya pada jual mahal memang. Ya kan? Bagaimana melihat apakah strategi Komoli yang searchingnya kurang nih? Karena kalau Juntoli, walaupun ya kita harus fakta juga ya, objektif juga ya. Juntoli itu menghadirkan Vega, Kelly, dan RKM. Emang ini cadangan nggak dipakai, tapi emang bagus kan? Gitu loh. Nah, terus apakah emang mungkin juga ada asumsi di Juventusnya sendiri? Ya sebenarnya winter mercato mah kita santai-santai aja, tim ini mah udah baik-baik aja. Makanya kayaknya terlihat nggak ada yang ya udahlah nggak dapet juga nggak apa-apa gitu. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan ini semua? Kalau dari Ali dulu gimana? Oke, gue sih ngelihatnya bukan kesulitan, tapi kalau gue menilainya Juve memang bergeraknya hati-hati aja karena eh, balik lagi dari sektor finance kan memang Juve lagi nggak begitu leluasa kan di situ kan. Dan lalu kalau kita lihat lebih lanjut lagi, ini kan perkembangannya sebenarnya makin ke sini nih kita bisa lihat Spalletti udah mulai bisa nemu cara ngeramu tim lah. Jadi kalau di awal kedatangan Spalletti kita kita sama-sama tahu rumor pemain yang pemain yang dirumorkan akan ke Juve itu ada dari berbagai posisi gitu kan. Sekarang kan udah makin mengerucut. Karena pada perkembangannya oke baik dari sektor back atau tengah, Juve sudah terlihat solid at least sampai saat ini gitu loh. Nah, ini juga mungkin jadi bisa bisa jadi merupakan alasan kenapa Juve-nya nih jadi nggak begitu agresif banget di Mercato sekarang. Dan satu lagi benar tadi yang dibilang sama Bang Jeki, kalau memang pemain-pemain yang kita incar itu memang statusnya sekarang memang masih masih pada pemain pemain inti sih. Jadi mau digoyang pun agak-agak susah. Ya Kalau kalau gue sih digoyang ngeliatnya bawa seperti duit. itu. Nah itu dia kan susah dari kita. Nah jadi memang memang jatuhnya Juve-nya tuh kalau dari gue saat ini tuh hati-hati banget lah di bursa transfer mercato nih. Jadi buat gue jadinya perekrutan-rekrutan ini tuh jadi bukan sesuatu yang wajib, tapi kayak nice to have dulu aja. Dan kalau mau narik kondisi sekarang, gue rasa sih orang-orang Juventus ini harus sudah mulai memalingkan kepala dulu lah dari case-case transfer kayak Kolomuani atau bahkan dulu yang high profile Vlahovic itu mah buat gue anomali aja. Untuk saat ini di current scene-nya Juve, menurut gue Juve akan lebih lebih cenderung untuk huge spending nanti ketika summer sih. Oke, jadi lu punya keyakinan ya Juve sekarang hati-hati ya. Terus Ya memang betul. Lebih target yang konservatif aja ya memang. hati-hati target yang diincar juga memang sulit medannya ya. Terus yang terakhir juga apa namanya? Lu melihat bahwa ya finance masih jadi kendala, ya kan? Terbukti kan Iya. Mateta itu sebenarnya tinggal lepas kalau tinggal bayar mah. Iya. Dan satu lagi ini sebenarnya dari squad Juve sendiri nggak ada urgensi misalnya dari kayak musim lalu lah. Musim lalu kan kita Bremer hilang langsung semusim. Jadi mau nggak mau harus nemuin penggantinya secepat mungkin di winter transfer. Itu aja datang dapat dua, yang satu oke, yang satu enggak gitu kan pada saat itu tuh Vega oke, si Kelly enggak. Nah jadi saat ini tuh kondisinya beda. Jadi ya kondisi itu juga bisa jadi membuat Juve-nya jadi lebih hati-hati. Oke, itu dari pendapat Ali ya tentang Winter Mercato ini. Kenapa kok kita nggak nambah-nambah Here We Go? Padahal Winter Mercato itu gunanya untuk menambah kekuatan kita atau menambal kekuatan kita yang hilang. Nah, kalau dari Anda sendiri gimana, Dar? Lu ngeliatnya, Dar, dari apa yang lu apa cari tahu info berita semua yang lu tahu lah. Kenapa Winter Mercato kita untuk musim ini minim? Kata Here We Go.
Iya, memang kalau kalau gue sih ngerasa memang Juventusnya apa ya, merasa baik-baik aja sih, tidak ada urgensi dalam hal eh, Spalletti ini ternyata tipe pelatih yang eh, bisa mencari solusi dari dalam gitu. Kayak kayak tadi sempat kita di awal-awal kedatangannya dia kayaknya isu banget tengah gitu. Terus mulai dari macam-macam lah keluar nama pemain tengah, kemudian ternyata dia bisa mengupgrade McKennie dan Miretti gitu. Dua pemain yang di awal musim sempat sempat era Tudor tuh sempat ini kayaknya bakal dijual gitu kan, apalagi Miretti gitu. Nah, di beberapa pertandingan terakhir ini khususnya di bulan Januari kan kelihatan bahkan jadi the next Zidane dan lain-lain gitu. Dan menurut gue itu menjadi menenangkan hati Komoli bisa dibilang gitu bahwa oh gue nggak perlu urgent, nggak perlu buru-buru nyari pemain yang em, darurat nih gitu karena si Spalletti juga bisa cari solusi, bahkan dia kemarin bilang kalaupun gua nggak dapet striker ya McKennie gue taruh jadi striker, bahkan kayak Gatti juga bisa jadi striker gitu kan istilahnya. Em, itu hal yang menarik sih melihat Juventus belakangan. Kali ini Juventusnya tuh fix kita dari awal mau nyari fullback atau right back, kemudian Vice Yildiz sama striker gitu. Dan ini nggak pernah berubah tiba-tiba jadi nama-nama aneh gitu. Selalu namanya banyak tapi posisinya tuh tiga ini aja gitu. Dan ya ini sesuatu yang bagus sih. Ada paling tidak ada konsistensi dalam hal pencarian nama gitu, pencarian posisinya jelas gitu. Pelatihnya mau butuh apa, Juventusnya atau Komolinya juga mencarinya juga cocok klub gitu. Kalau soal kenapa belum datang ataupun kenapa tidak ada yang datang sampai hari ini, menurut gue memang iya vibe-nya ya, gue ngerasa kayak gini loh, Juventusnya tuh kayak udah mikir summer mercato, tapi kalau gue bisa datengin winter nih, gue pinjem dulu bayar nanti gitu, why not? Tapi sebenarnya banyak kan nama-nama itu kan diincer pemain-pemain yang di summer nanti kontraknya udah tinggal sisa setahun gitu, kayak Mateta aja kan sebenarnya 2027 habis kontraknya, Hmm. berarti kan summer summer 2026 kontrak sisa setahun, terus Migueza juga. Em, jadi Senesi ya, tapi sama lah nah ya Senesi. makanya Senesi kan juga diincer sekarang gitu. Maksud gua kalau misalnya Juventus ditawarin ya udah ambil sekarang lu bayar mungkin bakal diambil juga gitu asal harga cocok gitu. Tapi paling enggak eh, mindsetnya menurut gua otaknya udah di Juli gitu. Dan ini sesuatu yang baik sih untuk Juventus yang sekarang gitu karena kita tidak searjen waktu kita katakanlah membeli Vlahovic di harga 75 juta. Di Serie A waktu itu 75 juta tuh overpriced banget gitu. Kayak nggak ada di Ya Serie A itu tuh Winter pemain Mercato segitu. ya. Itu Winter Mercato Oh Iya dan iya. benar. di akhir-akhir itu kan karena kita waktu itu di kehilangan Cristiano di summer, kemudian kita dapat Moiskin-nya kurang gacor, akhirnya datanglah si Vlahovic gitu. Udah kalau sekarang sih gue nggak ngerasa Spalletti itu seterjepit itu gitu. Dia dia cukup confidence dengan timnya dan menurut gue juga ini kalau kita ngomongin target ini ya target manajemen empat besar, menurut gue dia dia masih yakin sih dengan tim yang ada sekarang yang ada di first team maupun di bench survive lah sampai akhir musim gitu. Kita nggak ngomongin Scudetto ya gitu. Memang kalau ngomongin Scudetto lo mesti kasih booster lah. Kan kelihatan kemarin kita lawan Monaco begitu Cambiaso, Locatelli, Yildiz diistirahatin, David diistirahatin buntu gitu. Tapi it is what it is gitu. Um, gue lebih ngelihatnya gitu sih. Jadi kayak udah mulai building foundation buat buat summer aja kalau lihat nama-namanya. Berarti Dan Juventus tuh beruntung dapat Spalletti. iya iya iya, yes, beruntung banget menurut gue Ya kayak kan karena inti dari pembicaraan lu kan karena Spalletti mampu. iya karena Spalletti mampu. Jadi menurut gue emang ya Komolinya juga pinter gitu. Nyari Spalletti. Kalau kita balik kayak lo tadi bahas Juntoli gitu. Juntoli in term of money dia ngebalikin Juventus dari minus hampir 300 jadi minusnya tinggal 50 apa 40 lah gitu. Tapi dia nggak salah gitu milih Mota menurut gue. Nggak beruntung dia milih Mota yang nggak bisa memanfaatkan apa yang dia kasih gitu. Dibelanjain banyak tapi nggak bisa dipakai gitu kan istilahnya. Ini kan Komoli ini in a way ya dia berani gitu ambil Spalletti, pelatih yang ngakunya waktu itu bahkan sempat bilang oh gue habis dari Napoli gue nggak mau ngelatih lagi pensiun entah gimana lah pokoknya dia bisa meyakinkan, bahkan mau dikasih kontrak 6 bulan doang gitu di Juventus. Iya, iya
appreciate juga gitu buat Komoli, dan gue lihat ya it is what it is gitu. Sekarang yang Yes. kejadian ya kita memang apa ya, kalau kita expect kan Juventus ini nggak, bukan jadi tim yang kayak 6 bulan ganti target, 6 bulan ganti, ini kan bener-bener kayak kelihatan ada ininya lah, ada long run-nya gitu dari Iya, nama-nama yang panjang. muncul. Iya, dipikirin oh nanti kita butuh back di summer, butuh ini, dan dengan dibilang kita miskin kan enggak ya, tapi nggak fleksibel secara finansial, dan itu mesti dikelola dengan baik. Salah satunya yaitu mesti mikir, oh nanti gue summer mesti siapin duit berapa nih buat naikin gaji pemain yang udah habis kontrak, beli pemain yang free transfer dan lain-lain. Oke, oke. Ya, jadi satu yang mirip dengan jawaban Ali ya tadi ya, Spalletti-nya mampu. Artinya sama-sama menggunakan sumber daya yang ada ya. Dan Betul. memang ya tadi betul juga, gue setuju bahwa tidak ada yang cedera, yang tidak ada yang sangat urgent dalam hal yang cedera ya, khususnya ya kayak Bremer musim lalu kan emang nggak Iya, ada yang cedera. betul Ya betul walaupun Vlahovic cedera ya, cuman kan memang masih ada coverannya gitu loh. betul. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini lebih ke pos yang memang sering diisukan di winter mercato ya. Cuman kan winter mercato ini nggak ujuk-ujuk baru kita bicara di Januari kan. Sebenarnya dari Mm-mm. Desember November kan isu ini udah mulai banyak beritanya. Yang paling sering dulu kan sebelum Januari kan kita dengerin Fratesi itu pemain tengah. Iya iya Pemain tengah Fratesi, 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 Latensi. Fratesi. Oh ya Fratesi mulai intinya pemain tengah deh. Ada pemain yang mana tuh yang Baneba, pokoknya kan sering kita bikin iya konten-konten juga main tengah. betul. Tapi pas di winter mercatonya yang bener-bener play ya, yang bener-bener nego ya. Gue nggak tahu ya kalau pelapis Yildiz tuh udah berjalan sampai ketemu timnya, klubnya atau enggak ya. Tapi yang bener-bener kita saksikan sekali kan adalah Mateta, En-Nesyri, Mingueza kan sampai Otolo ini ke sana. Artinya pos yang paling diseriusin banget justru striker gitu loh dibanding pos-pos yang sebelumnya ya kayak waktu di pemain tengah atau kayak pelapis Yildiz itu juga pos yang tidak santai gitu kayaknya. Atau Maldini aja akhirnya ke Lazio kan santai gitu, jadi ya bahkan sampai detik ini aja masih muncul-muncul terus tuh nama-nama striker-striker yang kelas-kelas D. Kayaknya masih terus gitu loh pos-pos striker ini. Nah, mengapa kebutuhan striker itu kayaknya diserusin banget menjadi prioritas? Apakah karena memang tadi yang gue pernah kasih tahu bahwa Spalletti menginginkan sekali striker nih, gitu? Apakah problem ini memang selalu jadi isu utama Juventus sebenarnya, ataukah emang ini ya situasional aja? Kalau dari Anda sendiri, kenapa? Terus kalau misalkan kita mau menutup bursa transfer nih kan dengan kita tag ini kan masih ada 1 hari 2 hari nih. Ya kira-kira konsekuensinya apa nih kalau misalkan kita nggak dapet? Kalaupun dapet, pos apa yang kira-kira bakal terrealisasi yang lo lihat ya, atau bener-bener nggak dapet, atau kalaupun dapet pos yang mana nih, apakah pelapis Yildiz, apakah striker, ataukah fullback tadi. Nah jadi ada 2 pertanyaan tuh, kenapa bisa pos striker yang diutamakan, kedua adalah apa dampaknya kalau kita nggak dapet. Eh, Apakah nggak ada dampak apa-apa ataukah ya begini-gini aja nggak ada masalah. Ya silakan Anda. Iya, kalau menjawab kenapa kenapa kita berubah target dari, atau katakanlah gosipnya berubah dari gelandang jadi striker, menurut gue simply ini aja sih, situasional ya. Di awal-awalnya Spalletti itu kan kita punya masalah soal progresi bola ke depan, build up, kemudian tempo gitu. Gue ngeliatnya gitu ya. Tapi kemudian ini ketemu sendiri solusinya dengan Il Capitano, Locatelli yang performanya yang digadang-gadang justru katanya waktu awal Spalletti datang akan tersingkir, malah jadi Iya. malah jadi bagus banget. Dia build up-nya sering dimulai dari dia, gol sering dimulai dari dia, tempo juga dia mampu handle, sehingga masalah soal progresi bola ke depan ini menurut gue ya nggak jadi isu gitu. Apalagi kemudian McKennie tadi yang gue bilang ada di mana-mana. Miretti juga mampu memberikan asis-asis, one touch assist ya, bisa bikin gol gitu, sehingga masalah ini terselesaikan sendiri gitu di lapangan. Nah memang kemudian makin ke sini makin kelihatan nih isunya apa gitu. Isunya tuh kita dominasinya gila-gilaan, golnya sedikit atau nggak ada gitu. Terus pemain depannya juga bisa dibilang overuse ya, kayak Yildiz, David tuh hampir selalu main terus, nggak punya backup. Di situ ada resiko cedera atau minimal resikonya adalah performance-nya drop gitu. Kalau capek banget kan fatigue juga gitu. Dan Hmm.
muscle fatigue ini kan sobatnya J Medical banget kan. Kita kayak Iya. muscle fatigue tuh sering banget gitu. Jadi kalau misalnya kenapa akhirnya itulah menurut gue problem-problem ini yang mendasari yang dicari adalah makanya dua itu yang utama yang di depan, Vice Yildiz sama striker nomor 9 karena ternyata yang ada di line up-nya atau yang ada di squadnya Spalletti ini kan nggak ada nomor 9 kan nggak ada selain Vlahovic ya. David ini kan juga tergantung. Gue merasa David kalau mainnya ada Yildiz sama Miretti lebih bagus dibanding misalnya dia ada Chico gitu. Iya, iya. Jadi Kayaknya udah tabrakan menurut gue. chemistry-nya udah dapet Ya, sama chemistry Yildiz udah ya. dapet sama Yildiz gitu. Nah ini kan tapi kan nggak jadi susah nih kalau mau gantian istirahatnya dua-duanya bisa nggak perform gitu. Tapi kalau dua-duanya lo mainin terus ya itu overuse gitu. Dan ini kemudian makanya menjadi dasar si Mercato itu menjadi eh, striker nomor 9, goal getter yang bisa nahan bola gitu kan yang dicari sama Spalletti kan. Gitu. Tapi kenapa sebelum menjawab pertanyaan satu lagi, Hmm. tapi kenapa kalau memang cari striker yang mudah didatangkan? Ya kalau Mateta harga Iya iya. segitu, NSri juga biar gimana pun dia pemain inti, ya artinya dia bisa memvalue dirinya sendiri. Aku maunya gini, gue maunya gini. Namanya juga pemain inti, bener nggak? Betul betul. Tapi memang Kalau kita search pemain ke RKM yang emang udah cadangan, dapat tawaran dari, ayo main, ya ayo pasti begitu kan? iya. Eh, gua rasa sih memang em, Juventus juga nyari pemain yang siap pakai ya. Maksudnya yang kan udah di pelajaran nih beli Zegrova misalnya fitness levelnya low banget jadi nggak bisa langsung dipakai gitu. Menurut gua pemain kayak LKM itu ya emang memang attitude-nya aja bagus gitu. Lo nggak jarang main, jarang dipakai, tapi lo punya fisik yang mumpuni prima gitu. Makanya kemudian akhirnya ujung-ujungnya ke sini kan cari lagi kalau mau lagi gitu. Ya pemain kayak gitu agak susah sih gitu menurut gue emang jarang dan makanya Juventus juga menurut gue nggak mau ambil resiko jadi either ya udah kita daripada dapat pemain yang nggak kayak Zekrova juga yang dibeli tapi nggak bisa dipakai eh ya udah gitu either nanti gue nggak tahu akhirnya katakanlah di 2 hari ini tiba-tiba all out Elkan di telepon Spalletti gue bilang pokoknya lu telepon Al-Nassr deh gimana caranya tuh PSG gitu. Ya kan nggak tahu kita kan. Jadi di blok. Iya, Katanya Ih, WhatsApp-nya udah di blok. iya ya tapi kan iya. WhatsAppnya Komoli bukan WhatsAppnya El kan. Oh, Iya. Komoli ya, bukan Elkan ya. Jadi jadi Iya, jadi sebenarnya untuk bisa mendapatkan kelas RKM yang cadangan tapi bagus juga nggak gampang ya. nggak gampang. Menurut gue database-nya juga nggak banyak gitu. Kalau nama-nama nama-nama dari klub kecil misalnya ataupun pemain yang nggak pernah yang secara apa ya, secara peng- fitness level yang nggak up juga buat apa menurut gue ya mendingan Openda sekalian dipaksain gitu. Oke, sebelum tadi pertanyaan-pertanyaan tentang dampak gantian dulu deh biar Ali jawab. Li, gimana Li pergantian posisi? Ya, yang ngomongin ngomongin kita di awal kan banyak ngomongin pemain tengah atau fullback deh atau pelapis Yildiz. Jadi sebenarnya striker tuh di awal Mercato tuh sebenarnya nggak terlalu ini loh, nggak terlalu mencuat. Entah kenapa pas kalau nggak salah ya, sehabis lawan Leke, kalau nggak salah ya, sehabis yang kita seri lawan Leke itu. Sentimen penalti gagal ya. Iya, bener. Kayaknya sehabis itu langsung berita striker tuh dem 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 dan beneran diseriusin gitu loh. Nah, gimana Li? Tentang kenapa kita Iya, kok serius banget di striker gitu. Jadinya sampai backup Yildiz nih kayak Chiesa diabaikan. iya, Maldini iya. lepas. Iya, balik lagi ke poin yang Bang Andar sampaikan karena sebenarnya Spalletti ini perlahan-lahan udah bisa memperbaiki kondisi Juve at least dari dari belakang ke tengah. Kalau gue bilangnya the chef's cooking lah. Dia udah mulai bisa memasak nih gimana komposisi di belakang dan di tengah beserta pelapis-pelapisnya. Jadi identifikasi problem Juve yang paling urgent itu ya memang buat di striker. Terlebih lagi ya itu tadi mulai bulan Februari kita bakal mainin berapa? 7 apa 8 pertandingan ya di bulan Februari ya. Dan Ya banyak lah pokoknya semua dah Coppa iya, Italia, Liga semuanya Champions, partai penting, ada Coppa Italia, ada Liga Champions Serie A. Liga Champions, terus bahkan di Serie A-nya pun bakal ketemu Inter sama Roma kan di bulan Februari kan. Nah, Iya. ini kan kalau kayak gini load management jadinya penting nih. Dan sebenarnya satu lagi
gue tuh hampir lupa kalau kita punya penyerang namanya Dusan Vlahovic yang lagi cedera. Iya. Dia tuh kalau nggak salah perkiraan return date-nya tuh bulan Maret kan, Hmm. ya kan. Nah, gue tuh cuman berharap ini oke lah si Jonathan David sekarang buat posisi nomor 9 sebulan terakhir setelah lawan Lecce performance-nya oke lah. Berapa dia tiga gol 3 assist kalau nggak salah di within Januari itu kan udah lumayan improvement dari sebelumnya gitu kan. Gue cuma berharap sebenarnya kalau semoga sampai nanti Vlahovic sembuh. Ini kalau kita nggak dapat striker di Mercato ya, ini load manajemennya Jonathan David nih bisa di manage dengan baik deh, karena gue nggak tahu di Juve bisa main sama siapa lagi kalau sampai Vlahovic belum fit dan Jonathan David cedera gitu kan. Ya Gue Weston McKennie lah jadi striker. Nah itu dia. Udah ada memesnya tau nggak? Weston McKennie lagi dribble tapi mukanya diganti Ronaldo Brazil. Itu lucu banget. Iya lah, Iya, dia golin mulu, ya striker dong iya namanya kalau gokil. golin mulu. Jadi gue sebenarnya cuma berharap kalau satu Jonathan David tetap bisa perform dan load-nya juga di manage dengan baik. Ya sejauh ini sih memang kalau ngelihat indikasinya dari game lawan Monaco ya buat pelapisnya Jonathan David kita masih pakai Openda ya. Tapi kan sejauh ini masih belum belum begitu nyetel lah. Dia masih masih jadi kayak palu gada baru buat Vice Gildis sementara dia buat penggantinya Jonathan David juga sementara dia. Jadi ya itu Iya. menurut gua karena memang ya si Vlahovic belum sembuh dan Jonathan David jadi satu-satunya prima punta kita, makanya shifting ke pencarian striker ini jadi hal yang paling urgent buat Juve. Oke ya, jadi karena pertama posisi lain sebenarnya sudah di-develop sama si Spalletti ya, sudah di-develop Iya, sama iya. Spalletti, terus juga Jonathan David juga sudah mulai ada kinerjanya. Kalau untuk nyari gol aja sih tambahan-tambahan bisa dari Weston. Jadi emang tinggal striker aja gitu. Nah, langsung aja nih, kalau dampaknya apa kalau kita nggak dapet pemain baru lagi? Apakah ada dampak? Kalau nggak ada dampak, pertanyaannya lagi selanjutnya adalah ada nggak kira-kira tambahan nih untuk sampai akhir musim? Singkat aja. Sampai akhir musim, Oh, sampai sampai winter mercato terakhir nih, 2 hari ini. Ada nggak kira-kira tambahan feeling lu gimana? kalau feeling gue sih enggak ya, karena dua hari terakhir ini Duh, even jangan kalau salah, misalnya kita Openda itu dalam 1 hari nih. nah, iya tapi lo Lu tau jangan, sendiri kan lu hasilnya kan jangan kalau satu hari kalau buat. panic buy biasanya begitu tuh. Eh, yang paling terakhir kedengeran kan kalau Muani pun mau digas ya kan faktornya ada dua tuh dari PSG atau dari Tottenham ya itu masih complicated. Jadi kalau kalau mau realistis sih menurut gue nggak ada ya. Dan jadi memang jatuhnya sampai akhir musim nanti Juve harus bisa mengandalkan stok squad yang ada nih, jangan dengan pintar-pintar bisa manage load pemain intinya dan juga mengharapkan yang sekarang lagi cedera biar bisa balik ke lapangan secepat mungkin gitu dulu aja. Tapi ada dampaknya nggak kalau kita nggak nambah pemain? Resiko cedera apa sih ya? Paling pertama kan itu resiko cedera. Karena dengan keterlibatan Juve sejauh ini masih di seluruh kompetisi yang mungkin diikuti kan memang load jadi yang paling utama. Ya Oke. resiko cedera sih memang. Jadi dampaknya dari resiko cedera disebabkan karena pengganti Yildiz nggak ada atau David main mulu gitu Iya, maksudnya ya. gitu. Iya. Oke, Dar, pertanyaan yang sama nih. 2 hari ini gimana? Kira-kira ada nambah nggak? Ya, gue nggak bisa bilang 2 hari ini kayak hari-hari biasa. Ini pasti Otto ini Komoli nggak pulang-pulang mungkin ya. Karena kejadian kita di Summer Mercato aja dalam 1 hari juga bisa datengin Openda kan gitu. Apalagi berita juga lagi naik-naiknya nih. Bahkan Romeo Agresti ada yang bilang Hall mau ditukar sama Joe Mario. Memungkinkan 2 hari ini bisa langsung beres ada sesuatu. Tapi kalaupun nggak ada dampaknya nggak sih kalau nggak ada pemain yang datang? Gimana ada? Iya, sebenarnya Vlahovic juga last last day of Mercato winter itu. Last deh, gue lupa sih. Pokoknya akhir-akhir begini nih 29 atau 30 gua. Berarti ini rawan ya, hari-hari rawan ya. Iya, menurut gue tipikal family business ya. Maksudnya kalau kalau si Elkan itu modelannya apa ya, kayak egonya kesenggol, mungkin aja. Vlahovic itu kan ego kesenggol menurut gue. Eh, Setelah gue cek-cek lagi 85 juta, bukan 75 tuh. 85 juta terus ngasih gaji 8 juta waktu itu mulainya. Itu gede banget. Gede Untuk banget. ukuran Serie A tuh gede banget. Dan itu di akhir lagi ya, di akhir Iya, winter di mercato akhir maksudnya. Mercato. Iya, sama kayak Openda kan. Tapi Iya, kalau Openda. kalau Openda gue bisa bilang gini sih. Openda itu em,
mahal karena cicilnya panjang sampai 2030. Makanya kalau di luar konteks itu ya, kayak ada orang bilang kok Mateta misalnya. Ini kan ada gosip sekarang ke Milan cuma 30, ke Juve kenapa 40 gitu. Ya biasanya bedanya di terms bayar itu, sehingga ya lo semakin nyicil semakin panjang semakin mahal. Kayak gitu-gitulah. Iya, iya. Jadi menurut gue makanya tadi gue ya bisa aja kalau Elkan tiba-tiba nelfon Al-Nassr terus bilang PSG minta berapa ya udah gue bayarin gitu. Ya mungkin aja ini RKM balik lagi karena at this point kalau yang memang kita butuhin ya pemain kayak RKM gitu. Dari nama-nama yang ada tuh sebenarnya Spalletti bahkan digosip-gosip kan emang cari karakternya yang begitu kan, yang Iya, kayak iya. RKM gitu. Kalau misalnya striker-striker yang zaman sekarang yang slash winger gitu kita banyak banget kan, malah Iya. terlalu banyak gitu. Pos lain Eh menurut lo nggak ada peluang untuk nambah nih pos lain. Home tuker Jo Mario. ya tuker kan masalahnya. Tuker sama Bolonya kita nego Bolonya Calfiori aja kayak apa? Iya, iya. Jadi maksud lo Gua walaupun nggak yakin sih kalau walaupun nambah kayaknya ke LKM gitu ya. Itu pun juga kayaknya harus push banget ya. harus udah bukan top manajemen lagi, udah owner ke owner kayak Iya, mesti iya. teleponan. Kalau misalkan nggak ada yang nambah, ada dampak nggak kira menurut Gue lo? em, menurut gue sih enggak ya, maksudnya ini tuh in a way 6 bulan ini cukup menenangkan jiwa ternyata bahwa Juventus kan di awal musim ambil 2 orang yang berhubungan sama health and fitness. Kita punya si director of performance itu yang orang Australia, Oh iya benar. Iya. profesor itu, terus satu lagi ada yang cewek itu PhD fitness juga, itu juga pinter banget orangnya. Gue lupa dua namanya, lupa tuh. Dua-duanya pokoknya eh ini orang-orang keren orang-orang keren yang emang nguasain ilmunya dan udah main di sports area gitu bertahun-tahun gitu. Dan 2 orang ini kayaknya cukup, atau gue bisa bilang sangat berhasil sih menjaga Juventus em, lumayan bersih dari tarikan-tarikan J medical gitu. Eh, Minor-minor kayak muscle fatigue gitu-gitu tuh hampir nggak ada kan belakangan. Kayak kalaupun ada, memang pemain yang datangkan udah begitu gitu. Kayak misalnya Zekrova aja kan emang datang-datang udah setahun nggak main gitu misal. Iya. Tapi kalau pemain yang ada sekarang menurut gue hampir nggak ada sih. Ya intinya pemain intinya masih on terus sih Nah memang. ini on terus. Nah ini menurut gue Bremer aja on terus nih. iya ada impactnya si director of performance itu sama timnya lah. Dia dia building satu satu kekuatan em, baru di sisi manajemen gitu, di Jadi performance dan bawahnya ini menurut gue impactful. Ini yang orang mungkin agak lupa gitu bahwa iya, kita iya, tuh iya. di awal musim tuh itu yang dilakukan Komoli duluan karena nah ini yang gue bilang kita emang ngomongin tuh sekarang Juventusnya ya harapannya ini yang kejadian terus-menerus juga udah ngomonginnya long term gitu, bukan ngomongin kayak oh summer depan 2027 2028, tapi kita emang nyiapin nyiapin banyak hal gitu. Iya, iya, Makanya iya. kalau jokesnya orang kayak oh nih Project Yildiz nih the next project yang mau dijual, ya gue harapannya yang Project Yildiz beneran ada project yang didukung dengan ya beneran project gitu. Oke. Oke, jadi masih dengan kesimpulan lo yang di awal bahwa situasinya karena Spalletti mampu mendevelop ini, ditambah lagi manajemen juga dari sisi internal dalam arti kata fitness, dalam arti kata hal-hal fisik itu juga diperhatikan juga. Jadi menurut lo tidak banyak dampak ya Yes, terhadap winter heeh. mercato ini kalau nggak datang sama sekali. Ya karena target kita balik lagi, gue merasa ya target realistisnya emang top top 4 gitu. Iya, karena situasinya yang tidak urgent dalam arti kata tidak dalam kondisi yang sangat darurat untuk mendatangkan pemain ya. Betul. Kalau gue pribadi, gue tetap menginginkan mendatangkan pemain ya karena pada prinsipnya ini kompetisi banyak banget buat ya sekali lagi buat rotasi ya karena harusnya memang mendatangkan pemain pelapis heel di striker, fullback karena gue ngelihat menit-menit ya bahkan si Kalulu, Bremer, Kelly tuh main sampai 90 menit terus gila juga kalau dipikir-pikir. Hebat juga gitu. Jadi ya sebenarnya lebih ke arah rotasi-rotasi karena si Joe Mario aja nggak dapat kesempatan gitu sama Spalletti. Parah banget ini sisi kanan ya. Kalau sisi kiri masih mending ya. Si Kabal masih bisa gantian sama Cambiaso ya. Yildiz Kopenda itu masih terlalu jauh memang. Tadinya kalau Yildiz ke Chiesa secara performance masih oke. Atau Yildiz ke Maldini ya walaupun Maldini masih harus banyak develop, tapi setidaknya Yildiz ada gantian. Kalau striker memang ya buat gantian dari
dari si David sih. Ya, walaupun Openda juga jadinya posisi sulit juga ya. Gue pribadi menginginkan ada yang datang karena buat gue rotasi itu penting. Tapi kita lanjut ke materi selanjutnya lah. Oke. Materi selanjutnya adalah tentang Otolini yang ya ini kan Otolini sudah bekerja ya. Eh bahwa bekerjanya baru hitungan hari ya, sebulan kayaknya juga belum dan belum terlihat hasilnya. Jadi belum banyak yang kita bisa bahas. Otolini mungkin masih banyak kerjanya Komoli ya. Tapi ya tadi sekali lagi ya bahwa setiap sport director punya perbedaan-perbedaan ya. Kayak misalkan si Juntoli, gue ngerasa Juntoli itu mudah ya mendatangkan pemain ya. Dia kawakan juga, nggak bisa dibilang biasa aja mendatangkan Turam 8 pemain dengan budget yang diatur-atur lah gitu loh. Ya bahkan dia bisa men-search Vega. Ya gue juga nggak tahu awalnya Vega itu sebagus itu ternyata. Dia bisa men-search Kelly sehingga bisa jadi main Juventus. Nah, kalau lu lihat proyeknya Otolini nih, kira-kira dari informasinya Anda dan Ali, seberapa maksudnya eh, dia punya ciri khas yang seperti apa nanti gaya-gayanya Otolini? Karena kalau kita lihat yang di Winterman tuh gayanya sih hampir-hampir kayaknya pemain inti semua nih, pemain-pemain yang memang bukan hidden gem, memang emang lagi bagus di situ, lagi perform di tim-timnya masing-masing. Kalau gue lihat ya gaya-gayanya ya, walaupun Fratesi kan itu kan sebelum Otolini isunya. Tapi kalau yang sehari-hari ini kan kayak Norton Kuvi, kayak siapa lagi tuh si Mateta, Nesri, emang rata-rata pemain inti. Nah kalau lo lihat gimana Li, gayanya nanti Mercato kita ke depan nih dengan Otolini. Karena kan Komoli gua rasa perannya akan semakin berkurang di Mercato ini. Ya, Singkat ya aja. betul betul. Ya, Otolo ini kan aslinya memang dia orang scouting ya. Dia Hmm. kan baru naik, baru sekarang-sekarang aja kan naik dari jadi sporting general mulai dari di Genoa. Kalau nggak salah kan dulu 2018 tuh dia di Juve tuh international scouting departemennya ya. Hmm. Jadi menurut gua sih soal database atau jaringan scouting buat pemain-pemain sih dia ada banget. Mungkin kelihatannya kalau di Winter Mercato ini memang ngincar pemain-pemain yang apa quote unquote inti ya karena memang dinamikanya Winter Mercato di mana kita harus lebih bisa beli pemain yang memang udah siap dari segi fitness gitu loh. Dan pastinya pemain-pemain yang posisinya inti lebih beneficial buat didatangkan. Mungkin pendekatannya dari situ ya. Kalau gue ngelihatnya dari struktur dia di Juve, dia ini kan bakal kerja kayak jadi trident gitu kan, bakal bareng Chiellini sebagai apa football strategy director ya. Jadi yang lebih kayak buat long term visionnya Juve sama Modesto yang direktur teknik yang lebih ke technical lah. Jadi menurut gue sih pengangkatan orang dengan background kayak Otolini ini nih ya pas-pas aja sih buat Juve buat melengkapi puzzle apa puzzle BOD-nya. Ya wait and see aja lah. Jadi memang memang harus harus sabar apalagi periode pertama dia in action tuh di Winter Mercato ini yang relatively lebih nyantai kan ya. Kita kalau gue sih lebih pengen lihat gimana Juve nanti bergerak di Summer Mercato karena itu kan memang apa ya Udah kerjanya panggung Otolini lah. belanja ya panggung belanja awalnya tuh di situ. Oke, oke, oke. Jadi gitu ya, Li, ya. Jadi lo merasa Ya. all ini sebenarnya tetap jaringannya tetap masih bagus dan ya nanti kita lihat penilaiannya di summer. Oke, kalau dari Anda Betul. apa yang lo expect dan apa yang lo akan lihat nanti dari Otto ini? Karena kalau kinerja di Winter Mercato sebenarnya belum terlalu banyak yang bisa kita nilai ya. Kalaupun dari inceran-incerannya pun juga masih apa ya, masih hal-hal yang ya ya inceran kan bisa berubah-berubah kan. Yang paling penting kan kita nilai nanti ya siapa yang datang kan. Iya, iya. Tapi lo sendiri gimana menilai kinerja Otto ini yang sudah berapa hari ini dan kedepannya akan seperti apa dengan Otolini, gaya Mercato Juventus? Kalau kata Adi nih, inilah Juve yang sukanya beli merek. Beli apa? Beli asal sama merek. Nah, lalu kedepannya ngeliatnya gimana? Ya, gue ngelihatnya memang memang em, masih juggling ya antara kayak em, tugas dan kewajiban dari masing-masing ini itu masih di-adjust karena kan tebel banget nih. Ada 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 Modesto, ada Chiellini, ada Otolini, kemudian ada Comoli. Gue ngerasa memang sebenarnya jabatannya si Otolini itu lebih ke head of scouting dibanding sporting director gitu. Terus Gue siapa ngerasa sport dealnya? sport director menurut gue tetap Comoli karena Kembali lagi. karena menurut Jabatan gue on paper aja ya. jabatan jabatan paper aja menurut gue dan
karena kalau memang Juventus mau ambil orang yang beneran kuat di sporting director, menurut gue bukan Otolini gitu. Otolini kan di Juventus juga dulu dia ngurusin um, loan out pemain kan. Jadi loan pemain keluar. Kemudian juga di Genoa bisa dibilang ya apa sih sporting director tim kecil itu kan kayak lo sebenarnya nggak sporting director kan, lo ngelola semuanya gitu kalau tim kecil. Makanya nggak bisa dibandingin sama Giuntoli yang ngelola Napoli, yang lo masih punya bos kayak ADL, terus lo pernah Scudetto juga. Gue ngelihat dia ini justru lucu ketika Winter Mercato ini justru kita banyak datengin pemain-pemain muda dari Turki, dari Belanda dan lain dari Next Gen. Gue curiganya ini justru mainannya Otolini gitu yang dititipin Oh, ke ya. si Lu Next ngelihat Gen. Mercatonya Next Gen justru ya. Karena Tapi kan Mercatonya Next Gen kan Chiellini, bab kakaknya no. Kerjanya dia. dia head of Next Gen, tapi menurut gue ya pasti kan iya Oh, itu berbagi. Ya sebenarnya dua orang ini kan sama-sama orang lama di Juventus gitu ya. Di youth-nya Juventus. Gue belum tahu nih Otolini nih akan terlibat seperti apa di Sporting Director. Gue sampai hari ini masih ngerasa Sporting Director itu title on paper aja. Masih masih si Komoli yang kerja masih ya. komoli. Karena biasanya kalau Sporting Director tuh nggak mondar-mandir kayak nongkrong ke Turki sana nungguin main. Menurut gua nggak nonton tandingan. Menurut gua nggak terlalu kayak gitu kalau kelasnya Juventus. Itu memang dikerjain sama scout-scout gitu loh. Jadi bisa dibilang memang kayak Paratici dulu gitu mungkin. Paratici kan kita nggak nilai dia sebagai Sporting Director kan waktu zamannya si Marotta kan. Cuma sekarang kan nggak mungkin CEO merangkap Sporting Director maka dikasihlah title Sporting Director karena namanya Sporting Director tapi di ini loh dipotong-potong gitu ini loh apa namanya ya responsibility itu dipotong diambil sama Modesto diambil sama Chiellini jadi dibagi tiga gitu dan gue tetap ngerasa dia ini bakal jadi head of scout aja sebenarnya on a daily basis gitu nggak terlalu banyak terlibat di tempat latihan kayak Modesto misalnya atau kita nggak bakal lihat dia muncul di luaran katakanlah gini kemarin kan ada Champions League itu sebelum pertandingan ada lunch gitu manajemen. Jadi yang wakilin tuh Komoli sama Chiellini gitu bukan dia kan director pada sporting director gitu. Jadi Iya, iya. gue ngerasa ya name on paper aja tapi sehari-hari tetap scout sih Oke, jadi gitu. lo lebih percaya bahwa dia sebenarnya lebih banyak di kegiatan tugas sebagai merekrut-rekrut calon bintang ya, main-main Iya muda ya, karena dibanding dibanding negosiasi, dibanding iya ngurusin kontrak, dibanding karena karena menurut gue sport director itu sebenarnya bukan bukan cuma mata, tapi dia juga sales juga nego. iya tapi menurut gue emang ini kelemahannya halo Halo, ya ya, em, menurut gue Otolini ini sebuah jawaban untuk kelemahannya Komoli. Komoli kan bisa dibilang dia nggak sama sekali nggak berani deal sama tim Serie A kan. hmm, Em, dia nggak bisa bahasa iya Itali emang ya. lebih tepatnya. Dia nggak bisa bahasa Itali. Oh iya ya, iya Komoli belum itu belum nggak bisa. ada, iya benar-benar dia belum ada, Komoli itu nggak bisa iya bahasa belum ada, Itali. iya belum ada Makanya dia belum. kemarin, makanya kemarin waktu rapat umum RUPS itu ada satu satu pegang saham kecil lah protes gitu. Gimana sih klub segede Juventus, CEO-nya tuh nggak bisa bahasa Itali, digituin gitu. Dia nggak bisa bahasa Itali fluent si Komoli ini. Makanya kemudian menurut gue menjadi menarik menaruh Otolini sebagai sporting director karena dia bisa jadi perpanjangannya Komoli yang bisa berbahasa Itali, bisa deal sama tim-tim Itali gitu loh. Ya kita kan tahu sendiri tim Itali itu ya inilah dengan bahasanya. Makanya kita lihat nggak ada tuh sama ini Juventus tuh di era Comoli ya deal-deal sama tim Itali kesannya kayak oh kita nggak mau sama tim Serie A soal Serie A tuh kalau ngasih tim Juventus harganya mahal tapi menurut gue enggak lah ini kan kalau bisnis mah bisa saja kalau lo ada duit gue berani bayarin tapi menurut gue ya itu kelemahannya Comoli dan Otolini tuh sebagai solusi lah menurut gue begitu sih. Ya, 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 ya. Ya, jadi peran-peran dalam dalam kerjaan sport dia kayak negosiasi, kayak Hmm, apa ya negosiasi dengan pemainnya langsung segala macam. Ya, kerjaan sport dia itu sebenarnya kerjaan negosiasi kan. Lebih banyak iya sebenarnya iya negosiasi. Entah negosiasi ke dalam, kontrak-kontrak pemain, negosiasi keluar iya kan kerjanya kan ini kan sebenarnya. Kalau kalau search pemain kan emang didukung sama scout kan. Kan nggak mungkin iya
sport Iya, director betul. memantau semua Betul, seluruh betul. pemain, kan mereka justru di negosiasinya yang harus kenceng kan. Iya. Marotta itu kan kerennya karena negosiasinya Iya. cakep kan. Nah, makanya itu menurut gue itu tetap tetap Komoli, bukan di Ottolini menurut gue Iya, sampai iya, hari iya. ini menurut kepercayaan gue. Oke, kalau gue sih menunggu, harapan gue tetap selalu sama, gue harapan dengan sport director sejauh mana menghasilkan hidden gem ya, karena itu kan sangat populer ya. Sport director yang melahirkan hidden gem itu pasti populer, Ndar. Iya sih. Tapi kan ya kalau historically Ottolini bukan yang begitu gitu. Termasuk Giuntoli itu termasuk jago juga search pemain kalau gue pikir-pikir. Ada Kabal, ya enggak? Turam. Turam kita I- dapat harga murah loh dari Giuntoli. iya, kalau gue selalu ngerasa Giuntoli itu nggak beruntung ya karena dia disuruh jual pemain, jadi nggak populer. iya sebenarnya itu doang, tapi dia berhasil dari minus 300 jadi minus 50 dalam waktu satu musim. Gitu. Ya sama Mungkin kan sama sama tidak berhasil di Cup Manor, sama tidak 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 berhasil. tidak berhasil di Mota sih, Ini Thiago tidak, Mota. ya tidak berhasil di Mota sebenarnya. Iya, mungkin kalau waktu itu dia pilihnya Spalletti lain cerita, mungkin kita kan mungkin aja. Ya karena gue pikir dia bisa menghadirkan Kabal 10 juta euro, bisa menghadirkan Turam 24 juta euro, bisa menghadirkan RKM Vega yang di Inter Mercato udah. Wah, kuat juga ini orang search-nya ya. Maksudnya Ya, ya dia itu bisa bikin Napoli jadi Scudetto iya dengan gitu. pemain-pemain unik gitu. Cuman memang nggak populer ya karena dijual-jualin semua orang. Sesa dijual, semua Iya, dijual ya. Ya perintah istilahnya dia kalau atas jadi perintah pemimpin bapak sebenarnya. Cuma kan dia nggak mungkin nyalahin bos. Tapi kan dia pemimpin bilang kemarin waktu di satu interview dia bilang, tapi kan pemain-pemain gue yang gak kepake Juventus sekarang bisa loan out, ada yang mau gitu. Dia kan ngetek juga, ya ya kayak lo Nico punya Arthur, punya Gonzalez. siapa-siapa nggak ada yang laku kan. Iya Tapi benar. Nico, De Luis kan tetap ada yang mau minjem, Tinggal tetap. Kopeners doang PR-nya memang. Sisa Iya. juta. Makanya Spalletti kan untung lumayan lah jadi back, jadi nggak jelek-jelek amat gitu, masih kepake. Ike Kalulu kan juga kan Iya iya, makanya. merahnya. Kalulu murah loh itu. 18 juta apa? Iya memang underrated aja Iya. Giuntoli itu. Cuma banyak Makanya yang gue bilang benci aja. nggak populer doang. Iya, Kalau underrated lah. Kalau dari segi 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 yang dia harusnya dilakukan gitu, soal keuangan, soal apa ya ini, memang secara prestasi lapangan aja nggak, yang nggak populer. Oke, kita tutup dengan itu. Oke, ntar ya kita udah ngomongin Aman. Mercato kita musim ini udah beres. Sorry, ada satu lagi. Terakhir adalah tentang Yildiz nih ya. Yildiz sudah semakin banyak beritanya ya. Bahkan udah jelas detailnya 6 juta naik, disetujui 6 juta plus tahun 2031. Menurut Ali, kejadian nggak bulan-bulan ini atau ini cuma isu-isu yang entah sampai kapan? Kalau menurut lu gimana, Li? Kalau dari Anabel gue sih, Casey Yildiz ini bakal rampung lebih cepat ya. Mungkin Februari atau Maret ya. Inilah buat Yildiz jadi kayak apa berkah Ramadan. Nah, Ya karena tapi kan, pentingnya Yildiz di sini kan kita kan menjadi tahu ya, maksudnya project Yildiz ini beneran ada gitu. iya Biasanya kan betul. Dan dulu hanya cuma sekedar aksesoris doang. Wah, kamu jadi iya, Cesa, kamu jadi project kita nih, kamu jadi project, tapi ujung-ujungnya enggak juga. dan buat gue juga memang ini harus jadi prioritas Juve juga karena bakal jadi presiden yang nggak bagus kan kalau aset utama klub kita nih yang kontraknya sampai 2029 tapi masih gajinya masih under value dan nggak segera diperbarui kontraknya dan itu kan bakal jadi apa ya rawan juga kan buat Yildiz buat dibajak sama klub-klub yang udah lapar kan untuk mengakuisisi. Itu aja dulu. Oke, dari Andar, silakan Andar. Yildiz, apakah menurut lu saat-saat ini ataukah ya ini mah cuma isu-isu doang lah, nggak tahu kapan. Em, Satu hal yang gue garis bawahin yang gue nggak suka dari Yildiz ini adalah dia tuh nggak pakai agen resmi. Dalam artian agennya, kalau lihat di Transfermarkt lah, tuh kelihatan agennya tuh relatif gitu. Relatif Agennya tuh tuh gimana maksudnya? keluarga, Oh, keluarga. Kayak Mama Veronica-nya Rabiot gitu. Iya, iya. Jadi Kayak Dybala juga ya, kayak omnya Dybala, ya. ya kayak Dybala Dybala juga. omnya. Pokoknya kayak Dybala, kayak Mama Rabiot gitu. Orang-orang yang agennya keluarga ini menurut gue yang PR pasti gitu. Akan sangat mudah tergoda apapun ataupun digoda masa depan, akan mudah tergoda dengan duit Oh, gitu. jadi Akan dia bukan Jorge Mendes ya, bukan si. bukan. Nah, si Jorge Mendes itu ngedeketin bapaknya, Yildiz. Oh, tapi Tapi belum ta- jadi agent resmi. tapi belum ada Agency. agen resmi. Oh, Nah, pemain-pemain begini nih PR menurut gua. susah kepegang ya. Tak kepegang kayak Dybala gitu menurut gua kan selalu
di balik nama baik cadangan Juventus, tapi selalu kita punya berita jelek soal soal dia dan agennya, ini minta itu, minta ini, minta itu gitu kan. Soal soal image rights misalnya juga ada isu sampai ke pengadilan segala, seingat gue. Ya Dybala juga kita menghadapi orang yang sama nih, yang di yang hak atas Dybalanya masih dipegang sama keluarganya, dan ini menurut gue agak agak berat. Itu yang membuat em, bertele-tele gitu, kayak misalnya dia menuntut Juventus harus kompetitif gitu. Itu tuh nggak mungkin, nggak datang dari manajemen, nggak datang dari agen agen manajemen gitu. Kalau agen kayak agen Vlahovic kan jelas, oh gue maunya lo kasih gue segini juta gitu, udah selesai. Kita ngomongin angka nih. Jadi Kalau ini kan ngomongin bisnis to bisnis ngomongin ya. bisnis to bisnis. Kalau ini kan mintanya, oh Juventusnya harus kompetitif, harus ini, harus Parameternya ini. nggak jelas ya. Parameternya nggak jelas, ya family gitu. Dan sambil juga menurut gue ya mencari godaan-godaan dari lain gitu. Karena menurut gue soal gaji dari dulu angkanya udah fix. Soal perpanjang apa waktu kontrak udah fix 2031, gaji juga. Jadi menurut gue ini either soal persoalan bonus, soal komitmen, soal apa dengan si relatif atau keluarganya si Yildiz ini. Nah itu ya ya itu satu hal yang gue agak kurang ini sih, kurang 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 serok seneng, ya. kurang srek. Dybala juga dulu begitu gitu. Akhirnya berpisah dengan tidak baik. Iya, Ya Dybala omnya kagak pernah ngurus siapa-siapa selain Dybala. iya, makanya. Ya ini mirip-mirip juga kan bapaknya gitu. Ya kan kita lihat ada pemain kayak yang kayak Neymar gitu. Diurus bapaknya ya begitu kan. Iya, iya, iya. Lu pecah Kalau rekor bapaknya transfer Neymar sih. masih mending dah, bapaknya main bola. Yang jadi parah kan kalau keluarganya bukan industri bola, bukan Iya, siapa-siapa. ya pokoknya menurut gua dipegang profesional tuh akan lebih bagus, lebih enak Iya, nego klubnya. Itu yang menurut betul, gua betul. kenapa bertele-tele, ini persoalan relatif ini sih menurut gua. Oke, tapi menarik Wajar. sih dari POV lu bahwa mungkin nggak banyak orang memandang agent itu juga penting di kasus ini ya. Penting Apalagi banget kasus lah. kontrak pemain ya, karena yang dilihat kan selalu pemain dan Juventus kan. Ya Iya, kan bahwa bahwa sebenarnya keputusan si pemain selalu ada latar belakang dari si agentnya juga kan, atau dari betul, keluarganya juga kan. Ya kayak betul, di Bala gue tahu betul tuh bahwa ya si omnya ini gue rasa kagak profesional banget gitu loh. Mungkin di betul. Balanya masih pengen, tapi omnya Iya. udahlah nggak beres loh pokoknya ngurus di Balanya. Ya menurut gue kalau ada agen paling nggak tripartit kan, ada pemain, ada keluarga, ada agen gitu yang bisa ngasih inilah. Tapi kalau cuma dua yang ngobrol, apalagi kayak bapak sama anak, nurut nggak sih lo bapak lo, itu pasti lo veto-veto mulu. Jadi makanya nggak selesai gitu Iya, sih. ya nggak Sesederhana seprofesional aja itu. lah. Iya, ya beda lah gitu. Itu Ibaratnya sih. ibaratnya kayak urusan keluarga jadi ke urusan bisnis kan. Nah, itu yang menurut gue jadi isunya Yildiz dibanding soal duit, dibanding soal waktu kontrak dan lain-lain gitu. Iya, Gue iya. pokoknya ngelihat itu dia permintaannya nggak ada parameternya buat gue, Oke, oke. Wah, ini bagus POV lu, ntar gue taruh di depan. nggak ada parameternya. Biar jadi geng kalau Anda nggak suka sama salah satu nggak suka gayanya Yildiz. Iya ya, iya itu ya itu make it or break it itu dari situ menurut gua. Kalau Ya pemain tapi bintang, POV lu menarik sih, iya menarik. pemain bintang tuh bisa sukses atau enggak ya karena salah satunya gitu, Oh iya, salah betul, satunya kayak betul, gitu. betul, betul bahwa bahwa agent itu nggak bisa dipandang sebelah mata di Enggak, industri sepak Bu- bola kan. bukan cuma pengeruk duit, enggak, dia menentukan karir lo bisa sampai kemana. Iya, betul, betul. Bahkan agent profesional tuh ngerti kontrak kan, Betul, kontrak apa segala macam bla 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 gitu. Jadi iya, ya iya, iya. complicated sebenarnya pekerjaannya. Nggak, Contohnya nih ya, lo Cristiano Ronaldo sedekat-dekatnya dia sama mamanya, tetap aja agennya tuh bukan mamanya gitu. Lo iya, kan kayak Ronaldo tuh deket banget kan, Cristiano tuh kayak deket banget sama mamanya gitu. Tapi nggak juga mamanya gitu yang ngurusin kontrak, dia tetap kasih ke orang profesional dan kita lihat karirnya panjang gitu. Messi juga begitu kan. iya, betul. Ya, itu Hmm, menarik sih POV lu bahwa bahwa di kasus Yildiz ini yang paling penting juga siapa latar belakang keputusan Yildiz ini kan. Tapi betul. kalau lu pribadi menjawab pertanyaan gua, mungkin nggak dalam dekat-dekat ini atau sebenarnya ini masih pending-pending? Kira-kira gimana? Ya menurut gue sih bakal panjang-panjang aja sampai sampai mungkin ya sampai menjelang summer, unless itu balik lagi Elkan tiba-tiba kayak ya udah apa yang lo mau dikasih gitu. Ini kan kita Elkan ini kan nggak asal kesenggol egonya aja bisa 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 bertindak di luar ini ya, di luar normal gitu. Tapi kalau normal-normal aja Juventus biasanya nggak mau didikte-dikte sama kayak gini. Kalau kita lihat pengalaman Juventus ya selama ini didikte-dikte keluarga tuh nggak mau Jadi biasanya. justru prediksi lu
ya akan rally kayak gini aja terus ya. Iya, iya, maksimal sampai summer sih menurut gua. Oke. Kalau Ali tadi prediksinya bahwa di beberapa bulan ini sudah bisa kita apa rekrut, sorry kita perpanjang, kita extend. Kalau kalau gue sih sebagai orang yang ya awam juga sebagai fans ya pengennya buru-buru dah Yildiz dikasih dikasih support yang terbaik supaya Yildiz juga lebih firm ya di Juventus ya. Karena kalau misalkan ini menunda-nunda kan kita kan nggak tahu di akhir musim nanti Juventusnya bentuknya kayak mana tuh. Iya, kalau Juventusnya sesuai target, mungkin peringkat 2 di Liga Champions mungkin sampai semifinal segala, ya di sini juga semangat-semangat aja. Lah kalau misalkan ini nggak sesuai rencana, karena ada kesempatan untuk nggak sesuai rencana, iya nggak nyampe 4 besar terus juga di Iya, tapi Liga Champions playoff betul, udah ini ya bisa beda cerita lagi nanti. betul, iya Ya kan? makanya, makanya, Situasinya itu, tapi kalau udah diikat di Februari Maret, setidaknya Yulis lebih ada bumperan lah untuk dia terus bertahan. Tapi kalau ini belum, terus di akhir musim Juventus juga nggak sesuai yang diharapkan. Walaupun kita semangat di sini kan, tapi resiko tetap ada ya. betul, 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 Resiko betul. tetap ada ya. Kayak selalu ada lah. Iya, resiko kan tetap ada ya. Ya sulit juga kalau Yulis belum kontrak ya bisa bye-bye juga nanti di sama. Ya Jadi walaupun 2029 sih masih jauh. ya Tidak, sebenarnya harapan ya, gue memang masih tidak semepet itu lima juga. musim 6 musim lagi sih di Juventus karena kan dia juga usia juga masih muda, nggak Iya, ada urgensi untuk dijual sekarang, biarin aja udah di harganya dikerem dulu. betul. Ya, makanya kita lihatlah Oke, behind sini. kayaknya cukup puas dan panjang ya Inter Milan padahal nggak ada yang Hirwigo ya. Jadi tetap aja panjang ya Panjang pembahasan. karena ada Andar juga nih yang udah lama nggak ngobrol dan ini topiknya emang topik Andar banget nih gue khususin nih. Tapi kantor banget Omik Mercato. perdagangan. Oke, itu teman-teman dari kita ya tentang Mercato ini ya, walaupun tidak ada Rigo, tapi mudah-mudahan dari POV kita bertiga cukup untuk menjawab kenapa winter Mercato Juventus tidak belum sampai detik ini kita bikin ya Here we go. Mungkin saja pas besok kita tayang atau kapan lagi kita tayang sudah ada yang Here we go. Kita ya nggak tahu gitu karena pada saat kita take ini masih ada 2 hari lagi untuk deadline Here we go. Oke, kalau dari gue sih itu aja. Dari Anda apa ada yang tambahin lagi? Em, cukup sih gua rasa ya dinikmatin aja. Juventusnya lagi senang-senang setelah berapa tahun penuh apa ya ketidak ketidakpastian. Kali ini gua lebih lebih ini sih lebih optimis dengan struktur baru dan lain-lain. Lebih menyenangkan Juventusnya. Oke. Dari Ali, ada lagi tambahin terakhir? Sudah, nikmati saja winter mercato yang gini-gini aja. Oke, kalau gitu, terakhir, Vino Lamine. Forza Forza Juventus. Juve!